Tapi Mbak tidak boleh bawa barang satupun dari rumah ini. Mobil siapa nih? Ini mobil bos saya. Ya kebetulan kan ada bosnya. Ya udah bilangin aja kalau besok lusa aja deh diganti. Hah? Wah, si miskin keluar dari mobil Civic Turbo. Pinjam di mana? Jadi selama ini yang ngontrak di rumah saya yang ini wanita ini? Betul bos. Sayang, ini ada kayaknya ulang tahun Dandim deh, ya TNI. Ini acara Dandim kayaknya. Ini ada permainannya juga nak, tapi ini bukanya malam kayaknya. Ini nggak ada yang jaga. Ini kan udah sore sayang. Iya, maksudnya jam 4 jam 5 ya kayaknya. Iya. Dan di sana kan ada bazar. Nanti malam Pi mau kesini lagi. Oke. Bi berani naik yang itu. Naik yang ini, coba kesini. Itu ada kuda tuh. Mau naik yang mana, Dek? Kok ngomong? Nah, kalau ini nih, ini apa? Bi berani nggak naik ini? Hah? Keranjang apa? Biang lala. Biang lala. Kalau yang itu kuda tuh di sana. Nanti malam mau kesini lagi. Sama siapa? Apa? Agak denger sama papa lagi ya. Bi barusan naik odong-odong. Itu Citra. Wah, anaknya udah lahir ya. Kayaknya suaminya juga udah pulang dari perantauan. Dilihat-lihat kayaknya mereka nggak dapet hasil deh dari jeripaya suami yang merantau. Kasian banget deh yang jadi anaknya. Yaudah sayang, kita balik yuk. Soalnya Aldo sama Berto barusan telepon. Kenapa? Iya nggak tahu, ada problem sedikit katanya sama yang rumah yang dikontrak itu. Ya, padahal aku pengen cobain yang baru opening kemarin. Ya udah mampir ke sana bentar, habis itu kita ke Aldo. Yaudah, Yuk. sayang. Wow, ternyata keluarga yang sederhana ini sudah punya anak yang udah besar ya. By the way, kalian kelihatan bahagia banget ya. Memang bahagia. Atau bahagianya dibuat-buat nih sebenarnya? Mbak, udah ya. Mbak sama istri saya udah nggak ada masalah. Dan beberapa tahun yang lalu aku udah lunasin bunganya. Sekarang ketemu masih mau ngusik hidup keluargaku. Aku nggak mau musik, aku cuma kepo aja. Anaknya udah tumbuh dengan baik atau enggak? Baik dong. Nggak kurang makan kan? Oh, enggak dong. Anak aku nggak pernah kekurangan sedikit pun tentang hal apapun. Dapat apa nih dari perantauan? Dapat mobil, rumah atau apa? Harus ya. Harus kamu tahu. Aku Iya, dapat ya. apa di perantauan. Iya, soalnya tapi kalau dilihat sih dari penampilannya kamu aja pakai sandal jepit ke tempat ramai kayak gini. Yang sandal jepitnya 15 Emang harus ribuan. ke sini saya harus pakai jas, pakai dasi, sepatu gitu. Ya setidaknya menentukan lah kamu berpakaian rapi pulang dari perantauan dulu ya, biar ada perubahan lah sampai sekarang nih. Dari perantauan dapat apa gitu. Udah lah kayaknya kita udah nggak ada apa-apa lagi. Temen pun kayaknya kita udah nggak deh. Jadi buat apa sih kamu masih mampir di sini? Kita udah bahagia dengan keluarga kecil kita. Bahagia banget ya. Bahagia lah. Terus hubungannya kamu ke sini itu untuk apa? Ya enggak, kesini tuh aku nggak ada tujuan apa-apa, cuma mau mestiin aja. Sebenarnya anak kamu ini kekurangan atau enggak? Kamu cukup nggak susunya? Pampasnya ada nggak? Kasian banget, kayaknya kamu nggak cukup makan deh. Iya. Tanpa kamu ngomong seperti itu, kebutuhan anak aku tidak sedikit pun kurang. Tapi yakin nih, kamu kebutuhan anak kamu nggak dari ngutang kan? Jangan-jangan ngutang kayak dulu lagi. Ya. Apapun bakal selalu dilakuin sama orang tua itu semua demi anak. Oh ya? Iyalah. Kamu punya apa emangnya? Kamu aja kayak gini nih kayaknya nggak punya apa-apa deh. Emang harus aku bilang sama kamu sekarang aku udah pencapaian seperti apa? Harus, kamu tunjukin dong pencapaian kamu. Tunjukin kalau omongan aku tuh dari dulu nggak salah, kalau suami kamu tuh nggak berguna. Sayang, aku bukan kamu. Kamu selalu flexing. Meskipun bukan barang-barang kamu selalu flexing. Tapi kan, di aku sosial media. ada yang mau diflexingin aku kaya, aku punya duit. Kalau kamu apa yang mau diflexingin? Nggak punya apa-apa. Dia, udahlah daripada kamu di sini cuma mancing emosi kita, mending kamu sekarang pergi. Kamu emosi ada aku.
Iya. Hai adik kecil. Bapak kamu gedein kamu nggak dari hasil ngutang kan? Mbak, udah ya, cukup ya. Saya sabar dari dulu, sabar. Kamu boleh hina aku, tapi tidak dengan istri dan anakku. Jangan sedikit pun kamu sepilkan nama anakku dalam hinaan kamu. Saya juga bisa emosi. Udah, Aisyah, mending kita pergi. Ingat ya, kamu boleh hina aku, tapi jangan sedikit pun sepilkan nama istri dan anakku. Karena jika aku sudah membalas, harimau pun kalah. Apaan sih, baper banget. Gitu doang udah marah. Mbak, tolong ya. Mbak seharusnya itu ngerti kalau kita berdua ini juga kerja. Ya tapi saya juga mohon pengertiannya dong mas. Saya kan juga lagi cari uang. Ini kan cuma kontran aja kan yang nggak bayar ya. Apalagi emangnya? Mbak itu bukan cuma 3 atau 4 bulan aja nggak bayar kontrakan ini. Mbak juga punya utang. Kasih saya waktu lah mas. 1 bulan, 1 minggu. Kasih waktu gimana? Kita ini udah ngasih keringanan terus. Saya bakalan bayar, nggak bakalan nggak bayar. Tapi kan yang nggak ada Itu cuma alasan. Kalau Mbak memang niat baik, udah bayar dari dulu, bukan janji-janji. Mas, saya tuh pasti bayar. Bilang aja deh sama bosnya minggu depan kek. Mbak itu emang sekarang ngomongnya bisa manis kayak gini. Untung aja kamu cewek ya. Kalau cowok udah hilang kamu itu. Saya pastikan itu. Dan sekarang, saya tidak mau tahu. Saya kasih waktu kamu sampai sore nanti. Kalau sampai gak bayar, kamu tinggalkan semua, termasuk barang-barangnya. Pergi dari sini. Jangan dong mas, saya kan rumah udah tinggal ini. Itu pun saya kan bukan punya sendiri. Jadi ya saya minta tolonglah keringanannya. Udahlah Mbak, nggak usah banyak basa-basi. Usahakan nanti sore. Tapi, Mbak tidak boleh bawa barang satupun dari rumah ini. Mobil siapa nih? Ini mobil bos saya. Ya kebetulan kan ada bosnya. Ya udah bilangin aja kalau besok lusa aja deh diganti. Hah? Wah, si miskin keluar dari mobil Civic Turbo. Pinjam di mana? Jadi selama ini yang ngontrak di rumah saya yang ini wanita ini? Betul bos. Apaan sih, bos? Kamu aja tuh dulu punya utang sama aku, kok tiba-tiba jadi bos gini? Mbak, kehidupan itu berputar. Roda dunia itu berputar. Dulu istri aku tertipu, dipinjamkan uang dengan bunga yang besar sama kamu. Sekarang malah kamu yang gak kuat bayar kontrakan dan punya utang sama saya. Saya nggak sedikit pun, 0,1% aja pun saya nggak ada bunga buat kamu. Dan kamu bukan cuma 1-2 bulan, 5 bulan nggak bayar kontrakan dan kamu punya utang sama anak buahku. Inilah yang namanya roda dunia tuh berputar. Jadi selama kamu di atas, jangan pernah tega sama orang. Kamu harus baik. Dan yang pertama, adab tetap nomor 1. Bos, permisi. Udah usir aja orang ini, bos. Val, aku kan teman si Citra, ya otomatis teman kamu juga dong. Jadi, ya, memang dulu kamu itu teman si Citra, istri aku. Tapi kamu tega bikin teman kamu sendiri sengsara dengan bunga yang sangat besar. Aku nggak akan balas dendam sama kamu, tapi aku akan ingat selalu kekejaman kamu sama istri aku. Dan prinsip aku, balas dendam yang terbaik ketika kita bisa membuktikan kesuksesan kita kepada orang lain. Assalamualaikum. Betul. Siap. Udah. Biar dia tinggal di sini sampai bisa bayar. Untuk masalah hutang, saya anggap lunas. Tapi bos, mohon maaf bos. Tapi utang Mbak ini bukan uang sedikit bos. Saya ikhlasin. Hitung-hitung saya sedekah. Siap. Dalam kejadian ini semoga kamu bisa berubah, bahwa hutang kamu ini besar. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Ingat ya, adab yang utama. Silakan tinggal di sini di rumah saya. Kalau sampai istri saya tahu dengan kejadian ini, gimana malu kamu. Tapi aku akan cerita semuanya. Oke? Assalamualaikum. Ya udah, biar dia tinggal di sini. Siap bos. Kalian pergi aja. Siap. Untuk kontrakan bayar, ya. Baik. Untuk hutang
langsung lunasin. Siap. Oh ya, Pasal tuh. Siap, Bos. Bentar lagi jemput istri aku ya Siap, Bos. di kafe yang baru itu. Siap. Betul, kamu susul saya ke proyek. Siap, Bos.